Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ya, sahabat sekalian, hari ini luar biasa sekali. Kita akan obrolan rakyat bersama anak muda Bengkulu, putra Bengkulu yang sukses berkarir di level nasional. Beliau sukses berkarir sebagai wasit di divisi, kalau dulu kan divisi ya Bang. Ya, kalau sekarang Liga 1, sebuah kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sepak bola tanah air. Dan beliau memimpin laga big match, istilahnya super big match. Saya kenalkan dulu, beliau adalah Bang Muhammad Kisvan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Luar biasa sekali, dan saya mendapat kehormatan yang sangat luar biasa sekali karena beliau pulang ke Bengkulu kan, dan nanti hari Minggu akan balik ke Jakarta. Balik ya, hari Minggu. Jadi beliau ini berkarir sudah lebih kurang 16 tahun sebagai wasit. Dan alhamdulillah Bengkulu punya putra Bengkulu yang kemudian menjadi wasit di tahta paling tinggi sepak bola Indonesia. Alhamdulillah. Dan bersama saya juga Bung Imron Hasim sebagai co-host. Beliau ini juga pemerhati sepak bola. Hobi sekali nonton sepak bola. Berarti nonton saya juga dong. Iya. Nah, sahabat sekalian, barusan beberapa waktu yang lalu beliau memimpin big match antara Bayangkara FC dan Persija. Lalu kemudian super big match Arema FC melawan Persib Bandung. Dan laga-laga yang lainnya. Amin, amin. Nah, sebelum ke Bang Imron juga memberikan perhatian terhadap pengamatan sepak bola, saya ingin ke Bang Kisvan. Baik. Abang putra Bengkulu, sebagai orang Bengkulu, mengapa memilih? Ceritanya gimana Bang? Memilih hijrah ke Jakarta akhirnya menjadi wasit Liga 1. Kalau ceritanya kita pakai bahasa Bengkulu dah. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia kayak orang tinggal di Jakarta gitu kan. Jadi gabungan. Mix. Jadi saya asli orang Bengkulu. Lahir 26 Juli tahun 78, putra daerah asli Bengkulu. Kota Bengkulu, kota tercinta kita ini kan. Terus waktu itu lambat laun, tamat SD, SMP, SMA memang di Bengkulu. S1 pun di UNIF, ya kan? Terus S2 pun tetap juga di UNIF. Jadi istilahnya terus berkembang, berkarir, ya tiba-tiba dapat ilham lah ya, ilham dari Allah SWT ya, jadi PNS di Kota Bengkulu. Nah, kalau wasit saya dari tahun 2000 saya dulu kan pemain bola. Ini pemain bola juga. Jadi tahun 96 97 saya ikut di Liga Remaja. Liga Remaja pertama kali Suratin beralih ke Liga Remaja. Kebetulan saya di PS Bengkulu Junior, terus 98 saya di PS Bengkulu Senior. Waktu itu saya bergabung sama senior saya, masih ada Bang Muswar Bakhtari, Dedi Black, terus Roswanda. Kebetulan saya paling junior di situ karena mungkin karena postur tubuh agak tinggi dari teman-teman, jadi mungkin waktu itu saya bergabung lah di PS Bengkulu. Waktu itu pelatihnya masih almarhum Bang Dani, ada Bang Beni Noya, itu masih kiper, terus ada Ahmad Dartotoni dan bla bla lah, banyak lah. Setelah itu entah kenapa pada waktu kita ikut seleksi PS Bengkulu Senior, pada waktu itu mau kejuaraan Piala Kaltek atau Piala apa saya lupa. Saya ditarik sama senior wasit. Senior wasit waktu itu Bang Zulkifli Caniago, yang kita ketahui beliau adalah wasit, salah satu mantan wasit FIFA. Wasit FIFA. Jadi beliau tarik saya, Kisvan, ayo kamu jadi wasit. Mungkin beliau ngelihat saya kepemimpinan, mungkin pada waktu itu bisa memimpin satu pertandingan. Akhirnya saya ikutlah waktu itu C3. Lisensi C3 waktu itu tahun 2000. Sekitar tahun 2003 waktu itu. Jadi saya ikut C3, terus selesai pendidikan itu yang ada di Bengkulu C3, waktu itu perdana kali saya mimpin partai final. Ya. Antar jurai orang-orang Minang. Jadi antar lohong, dulu kan terkenal itu lohong gitu. Antar jurai. Waktu itu stadion kita yang tercinta itu penuh. Stadion Semarang itu penuh sampai ke Sentelban. Jadi kan orang Padang di Bengkulu ini kan antusiasnya luar biasa. Jadi waktu itu saya dibilang sama Bang Zul, Kisvan, kamu pimpin partai final.
kata Bang Zul. Partai final. Partai final. Padahal saya belum pernah jadi wasit waktu itu. Padahal risikonya kalau partai final itu kalau nggak benar-benar itu ricuh. Tahu sendirilah resikonya kan. Ya waktu itu kan masih barbar lah ya. Nggak seperti sekarang. Jadi waktu itu alhamdulillah partai final selesai waktu itu. Terus akhirnya saya dipromosi lagi di tahun depannya saya ikut C2. C2 itu tingkat provinsi waktu itu di Lampung. Saya bareng teman-teman kita ada John Teddy, ada Amir Hussein, ada Saripudin Sinaga, itu lettingan saya itu. Nah, terus selesai, terus akhirnya kita naik lagi karir, udah di sini udah baku hantam lah kan di mungkin Melian sorry waktu Bekutat di sini waktu Bogasari segala macam, sorry udah masih junior, saya udah wasitin itu. Jadi benar-benar hebat lah potensi di Bengkulu ini. Jadi akhirnya masuk ke Liga C1 nasional, sertifikat nasional. Nah, di situ mulailah saya berkarir. Waktu itu perdana saya tugas di Asahan. Waktu itu saya turun langsung di divisi 2. Divisi 2. Waktu itu tingkatannya divisi 2, divisi 1 dan divisi utama waktu itu. Waktu itu kan divisi utama. Mengganti nama. Jadi saya sudah di divisi 2, 1 tahun saya di divisi 2. Tahun besoknya saya sudah langsung di divisi 1 karena waktu itu karakternya dulu tidak seperti sekarang, ada spesialis. Dulu kita mulai dari cadangan dulu, terus ngangkat bendera dulu, asisten 2, asisten 1, hakim garis namanya dulu nah hakim garis kan, bukan hakim Rauf. Ya, hakim Rauf kan wasit juga kan, itu dari mana? Dengan senior Ansori ya. Nah, jadi waktu itu selesai, ya alhamdulillah dipercaya sejak tahun 2006-7 cuma 1 tahun sih, 2007-2008 saya sudah dipercaya di wasit tengah. Nah, disitulah kita menikmati baku hantam sepak bola Indonesia ya kan, saya ditempa terus menerus. Akhirnya alhamdulillah setelah 16 tahun berkarir di dunia wasit, timbul tenggelam karena faktor pekerjaan juga. Akhirnya alhamdulillah saya sampai juga di kasta tertinggi di Liga 1 sekarang namanya. Kalau dulu divisi utama, karena Liga 1 alhamdulillah. Gitu historinya. Memang padat sekali Bung Melian, 16 tahun Bung. Nah, 16 tahun nih Bang berkecimpung sebagai wasit. Itu suka duka pasti ada ya Bang. Oke, pasti. Kita tanya yang duka nih, udah pernah pertama kali dipukul misalnya. Kalian lihat kan wasit tuh jadi kalau jadi umpatan, dikejar orang, kalau nggak kuat mental, mundur Bang. Kalau saya jujur nggak akan sanggup kalau nonton kan, wah kekasihan nasib wasit nih kan. Betul. Kalau Bang Kispan punya pengalaman nih Bang, selama 16 tahun ini yang paling berkesan sama pertama kali dipukul nih Bang, pernah? Oke. Justru pemain yang lebih gitu. Ya, sebenarnya sepak bola Indonesia itu tidak begitu barbar, tetapi kenapa barbar mungkin tanda kutip ya, karena ada sesuatu lah dalam pertandingan. Ya pengalaman saya yang paling berat saya mimpin ya kalau kita derby Aceh, terus kalau main di derby Timur. Nah jadi memang culture masyarakatnya. Jadi seorang wasit itu tidak hanya memikirkan matchnya, pertandingannya A lawan B, tetapi wasit juga harus memikirkan jiwa yang menonton. Bagaimana kita psikologi penonton itu harus semua. Jangankan hanya pemain, cewek cantik di sudut lapangan pun kita harus tahu istilahnya. Dalam arti kata begitu, maksudnya menguasai lapangan. Itu maksud saya, bukan menguasai salah satu itu, bukan. Jadi seperti yang kalau reporter menyorot, ada ibu-ibu nonton. Nah, kita wasit juga harus demikian. Kita harus tahu psikologis seluruh suasana stadion, kita harus tahu. Ini pertandingan saya harus bawa kemana? Ini pertandingan harus kita jalurnya kemana? Oh, ini harus begini ya. Jadi memang harus kita pelajari. Kalau saya punya trik, sebelum saya memimpin, saya akan melihat tim tersebut 3 atau 4 partai ke belakang. Oh, Abang ini dulu. Saya pelajari, review. Oh, ini pemainnya, ini tandain pemainnya. Saya tandain. Ya betul, Bung. Jadi otomatis pada waktu kita memimpin, kita tahu. Nah, itu dunia sekarang. Kalau dulu waktu wasit dulu ya, pertanyaan Bung tadi kapan saya kena pukul? Ya alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya. Ya, tetapi saya nyenggol pemain pernah gitu. Nah, itu jadi
memang karakter kita, maaf ya tanda kutip, karakter kita orang Bengkulu ini memang dianggap wasit keras. Wasit keras karena itu karakter bukan Bengkulunya. Jadi karakter saya tampilkan memang demikian. Jadi mereka akan melihat juga, pemain itu akan lihat kalau misalkan kita turun, mereka tanya wasit dari mana Bengkulu. Wah tuh siapa Kispan? Mereka udah tepuk jidat. Masya Allah, udah mati nih, sudah begitu. Nah, kalau dan tegak lurus. memang gitu harusnya kan. Kalau mencong-mencong itu kan udah suratan takdir lah kata. Tapi kalau kita niat dari rumah kita mau lurus ya lurus. Gitu loh. Jadi tergantung niat. Jadi kalau pertanyaan Bung tadi kapan disenggol, malah saya pernah nyenggol. Nah, itu. Jadi nah, ini warning buat para pemain. Nah, Bung Imron juga mungkin bisa memberikan pendapat juga berkaitan dengan ini ada Putra Bengkulu. Iya, menjadi wasit nasional tahta tertinggi juga. Tapi di pemberitaan itu Minim. Jakarta. Bahkan waktu big match antara Arema lawan Arema Persib. Persib. Kalau nggak salah, disebutkan wasit asal DKI Jakarta. Padahal Putra Bengkulu, artinya ini Putra Bengkulu banyak sekali yang berprestasi. Betul. Tapi kemudian kurang di blow up oleh media, perhatian kurang gitu ya. Bung Imron melihat sosok Bang Kisman seperti apa? Luar biasa ya, sebagai kita yang suka nonton bola Liga Indonesia. Saya Ini boleh pakai ini, antusias nonton mulai dari Liga 2, 3 itu kami nonton Bang. Siap. Dan kemarin tuh memang terkejut, ini siapa wasit ini gitu. Ya kan ketika Jelek, pertandingan Persib Arema atau Jakarta Bayangkara yang di Show TV ya Bang, Siap, yang masuk Persija, TV itu Persija lawan Bayangkara itu, ini siapa wasitnya kan? Udah lah nggak peduli lah, kita nonton dulu lah. Tiba-tiba dalam kita menarik, udah tahu nih berapa menit pertandingan, bagus, keputusannya bagus gitu kan. Kemudian Bung Kusna ini sebagai apa waktu itu komentator, Bung Jebret juga bilang, oh ini Muhammad Kispan gitu ya, promosi dari wasit Liga 1, Liga 2. Liga 2 ke Liga 1. Jadi memang ada sistem waktu itu ya Bang ya, dihukum. Banyak wasit-wasit Liga 1 dihukum Bang karena kontroversi mereka, karena ada kesalahan-kesalahan call gitu ya. Nah, kemudian promosilah Bang Kispan ini promosi berapa, dan menarik langsung memegang super big match ya kan. Waktu itu big match Bayangkara Persija, setelah itu Arema Persib, dan hasil pertandingannya itu ya kita jujur bukan karena ada Bang Kispan di sini. Sebelumnya pun saya udah ngomong ya ke Bang Melen, sorry. Jadi bagaimana hari ini bisa terjadi pun waktu itu saya bilang, Bang, itu Bang Kispan itu wasit keren itu Liga 1. Kita bangga. Orang Bengkulu bangga, Bang. Ya, kita orang Bengkulu bangga sekali. Ada walaupun bukan klub PS Bengkulunya, tapi ada orang insan olahraganya, insan sepak bolanya hadir di kancah nasional kasta tertinggi. Itu sebenarnya pride lah buat kita warga Bengkulu gitu ya. Dan kita harus bangga gitu kan. Jebret itu kan mengapresiasi. Di komentator tuh bilang, ini wasit luar biasa, kol-kolannya tuh semua tepat gitu ya. Iya, betul sekali. Enggak, saya bayar, Jebretnya saya bayar kok. Wah, itu Bung Kusna ini juga langsung menimpali, ya memang bagus, ini wasit bagus. Itu bukan kita yang ngomong. Itu yang ngomong komentator gitu ya. Kalau debut perdana itu antara Bayangkara FC melawan Persija itu gagal, pasti nggak akan dikasih nggak akan dipakai di Persib Arema. Logikanya begitu saja. Tenggelam. Ya, langsung tidak akan dipakai. Saya juga sambil nanya nih Bang ya. Sekarang lisensi terakhir apa Bang Kispan ya? C1 nasional. C1 nasional Bang ya. Nanti kita mintakan apa harapan Bang Kispan ke depan. Harapan kita tentunya beliau memakai logo FIFA deh. Ya, logo FIFA di seragamnya Bang. Karena itu lisensi apa tuh Bang? Setelah gitu nih. Nanti mungkin Bang Kispan boleh cerita bagaimana ceritanya nih Bang. Kalau tadi kan Abang cerita C3, C2, C1. Kalau mau sampai ke level internasional pakai band FIFA ini ya, di sininya band FIFA itu ya. Tentu kita pengen, kami pun sebagai insan sepak bola nasional pengen dong lihat orang Bengkulu pakai band FIFA. Karena tadi yang diceritakan Bung Zulkifli Caniago itu abang gitu ya, senior ya Bang ya. Banget. Beliau adalah wasit FIFA pertama Indonesia. Dia memimpin final Liga 1 pertama. Kalau Liga Danhill ya waktu itu ya. Waktu itu Liga Danhill beliau yang mimpin finalnya. Orang Bengkulu. Waktu itu juga saya masih SD ya, tapi bangga ketika dengar orang Bengkulu. Betul. Waktu itu saya masih SD, Bang, kecil banget, kelas berapa itu kan. Tapi dengar, hah orang Bengkulu gitu, itu kan kita. Golnya Jackson F. Tiago yang dianulir. Dianulir oleh dia.
Itu berapa tahun yang lalu itu? Sudah Puluhan Ya, tahun. puluhan tahun, Bang, puluhan tahun. Baru sekarang ada lagi. Ya kita apresiasi, bentuknya gini lah, apresiasi. Ya masa pemberitaan aja dibilang dari Jakarta, ya kan misalnya gitu. Di Putra Bengkulunya harusnya kita bantu up sebagai masyarakat Bengkulu, ya kan. Dan ya itu tadi Bang, saya mau dengar juga harapan Abang misalnya nanti ke depan mau sampai mana sih jadi wasit ini gitu kan. Kemudian apakah sudah mempersiapkan kader-kader gitu Bang? Oke, siap. Mempersiapkan orang-orang juga, jangan sampai berhenti di Bang Kisvan gitu kan. Atau lebih jauh sebenarnya insan sepak bola mah pengennya PS Bengkulu naik kasta Bang. Ya. Begitu kan yang kita pengen. Ya. Tapi ya ya nggak tahu lah carut marutnya manajemen Liga 3. Liga 3 dan kemarin lolos PON tapi tidak berangkat. Oke Bang, silakan. Sabar. Pertanyaan. Jadi begini, Bung. Kalau niat saya dari dulu kepengen saya pakai bat putih itu. Sekarang kan bat PSSI wasit nasional juga putih juga kan. Jadi bat Itu jadi cita-cita dulu itu seluruh wasit ya. ya. Jadi bat putih itu kenapa mungkin kalau saya tangkap kenapa harus ada bat putih? Jadi seluruh wasit itu insya Allah yang mudah-mudahan nanti jadi putih bersih Hatinya bersih gitu, dan akhirnya akan menuju bat FIFA. FIFA itu kan batnya putih. Cita-cita saya dari dulu, tapi ya karena faktor umur lah ya. Sekarang saya udah 44 tahun. Kita wasit sampai 46 tahun menuju 47. Kita stop di situ. Oh, batas itu. Batas itu ada batas umur. Tapi jangan takut. Saya secara pribadi, bukan saya ya, istilahnya niat saya. Kan kita sudah tahu semua, sekarang regenerasi kita Bengkulu sudah banyak. Ada beberapa orang yang insya Allah akan menjadi regenerasi saya, yang insya Allah sekarang masih Menjadi kispan-kispan ya lainnya, akan menjadi ya bukan kispan-kispan lain, maksudnya wasit-wasit terbaik lah. Kalau kispan-kispan yang lain bahaya nanti kalimat itu. Nanti jadi wali kota pula nanti ujung-ujung. Tapi Nggak lah ya. pemberitaan itu Abang mengapresiasi ada Ya. junior-junior. Ya, waktu itu saya bilang ya, saya bangga karena binaan bukan binaan, masukan saya terus omongan saya mereka dengar. Kita ada 2 wasit. Satu wasit tengah, satu wasit asisten wasit yang sekarang sudah berlaga di Liga 2. Liga 2. Saya kepengen mereka tahun depan atau 2 tahun lagi, nggak usah buru-buru, 2 tahun lagi pas saya pensiun mereka naik. Saya kepengen wasit Bengkulu ini sudah punya lisensi yang sudah mimpin di Liga Nasional minimal Liga 2. Kita punya wasit putri ada 3. Wasit putri ada 3. 3 itu dalam pantauan ikutlah. Kalau saya pulang Bengkulu, mereka itu latihan sama saya semua. Latihan dengan Abang ya. Kalau pulang Bengkulu bisa Bung lihat lah nanti. Kalau kalian pulang Bengkulu, pasti saya setiap hari latihan dan mereka pasti latihan. Nah, terus ada 3 lagi juga junior kita. Yang satu kebetulan dia pindah Asprop Sumsel karena dia kerja diterima di Linggau. Jadi otomatis saya nggak apa-apa, saya titip sama teman-teman saya di Sumsel. Kebetulan komisi wasitnya satu letting sama saya dulu. Nah, jadi 2 ini lagi dibina. Nah 2 ini sudah masuk. Jadi tahun depan ini 5 orang ini sudah bercokol di nasional semua. Sudah ikut event minimal Liga 2. Kalau yang cewek 3 ini sudah satu sudah berkarir di Liga 1 Putri. Mary, Liga Pertiwi. Nah ini nanti 3 ini udah jalan. Supporting apa? Jadi saya tidak mau lagi seperti saya dulu. Saya dulu stucknya terlalu jauh antara generasi ke generasi itu jauh-jauh. Saya bukan bilang Bang Zul, Bang Sarial tidak mengkader kita, bukan. Mereka mengkader kita, tapi tidak ada supporting yang lain, tidak ada support yang lain dari pihak lain. Ya. Kayak Bengkulu itu tabu gitu Jadi akhirnya. Abang itu bertarung. Jujur teman-teman. Jadi kalau dibilang tarung sendiri ya tarung derajat gitu. Jadi pas saya balik lagi story, akhirnya saya pindah ke Jakarta, saya dombleng lain namanya Asprop DKI. Saya dombleng di situ karena saya pindah kerja. Otomatis kan saya harus ngikuti teritorial, terus aturannya main, terus saya mimpin di sana pun pertandingan Tarkam dan pertandingan Aspropnya saya harus Asprop DKI. Oleh karena itu Liga internal DKI ya saya harus ikut. Oleh karena itu saya Asprop DKI. Dan Asprop DKI itu Abang Liga 2 itu Bang ya? Oke, di Asprop DKI saya mulai lagi dari Liga 3, Bu. Liga 3. 2019, 2020 Covid, 2021 kita stop, 2021 awal kita naik lagi. Nah, waktu itu
waktu Liga 2 itu kan itu sistem bubble. Liga 2 tahun kemarin sistem bubble yang semuanya itu ada 10 match. Putaran pertama 5 match, 5 week, putaran kedua 5 week. Saya mimpin 7 week. Dari 10 itu. Jadi hampir setiap week saya mimpin. Wasit aja mulu, wasit terus. Jadi di situ saya kasih kepercayaan PSSI kepada saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya jaga orang yang komisi wasit yang sangat baik pada saya, komisi wasit PSSI, saya jaga itu mereka dengan cara ya saya memimpin dengan baik. Nah, kalaupun ada kepercayaan mereka harus kita balas. Pemimpinan yang betul, mulai dari kita bicara ketum lah, sekjen lah atau komisi wasit, jadi mereka percaya sama saya selesaikan. Akhirnya selesai itu 16 besar, akhirnya kan Liga 2 turun ke Liga 3 untuk mimpin partai 16 besar Liga 3. Waktu itu akhirnya terakhir saya di final Liga 3 jadi wasit cadangan, apa istilahnya yang wasit tengahnya wasit promosi yang yang anak muda yang calon FIFA itu kan ya, jadi pada waktu itu mulai karir saya mau naik. Tahun inilah akhirnya jadi lebih Liga 1. Nah, pada waktu nama saya Liga 1, saya pamit sama Asprop DKI karena Asprop DKI kan sudah banyak sekali wasitnya. Wasit FIFA-nya pun sudah ada. Saya pamit kepada Asprop DKI yang sudah membantu karir saya. Saya pamit juga dengan komisi wasit segala macam teritorial kita PSSI yang kita hormati. Saya kepengen bawa nama Bengkulu. Asprop Bengkulu. Dan akhirnya ya setelah liku-liku kehidupan lah namanya itu, saya tidak usah kita jelaskan lah ya, liku-liku segala macam. Akhirnya saya kembali menjadi salah satu wasit Asprop Bengkulu yang di bawah komandonya Bang Zola. Jadi Bang Zola selaku ketua Asprop PSSI Bengkulu, dia juga welcome menerima kita dan esko-eskonya menerima kita. Saya juga ucapkan terima kasih juga ke Bang Zola dan tim dan esko sudah menerima saya kembali menjadi Asprop PSSI Bengkulu yang kita hormati dan kita cintai. Yang berkarir di kasta tertinggi di Liga 1. Liga 1 di Indonesia. Ya, akhirnya ada lagi nama Bengkulu di kasta tertinggi kan. Nah, itu sebetulnya adalah sumbangsi. Bagaimana seorang Bang Kispan mengangkat nama Bengkulu sudah berkarir di level nasional, masih mau-maunya kembali ke Asprop Bengkulu. Cinta. Dan berkarir di level nasional. Siap. Nah, kemudian Bang, ini Abang kan sudah memimpin untuk ini kan debutnya ini cepat sekali. Alhamdulillah. Sudah 4 laga kan Bang. Partai. Selain Bayangkara FC melawan Persija Jakarta, Arema lawan Persib Bandung. Yang kedua itu Bang, yang pertama Bali kali United itu Persik Kediri lawan PSS Sleman. Itu saya AR itu asisten referee tambahan yang di belakang gawang, yang ngintip-ngintip kalau bolanya masuk itu. Terus yang terakhir kemarin Bali United lawan PS Tirakabo. Oh iya. Week ke-11. Week 12 nggak jadi. Karena itu. Nggak jadi ya. Dan tentu memimpin laga super big match semacam Persib dan Arema FC itu kan saya yakin menjadi impian wasit-wasit di level Liga 1 untuk memimpin laga itu. Dan Bang Kispan sudah berhasil memimpin itu. Mimpi saya ada 2 lagi. Saya pengen memimpin Persija Persib. Satu lagi Arema Persebaya. Saya pengen itu. Jadi itu Bang, ya saya kepengen coba auranya. Jadi itu tantangan buat kita, tapi itu pun jadi prestasi ya. Mudah-mudahan saya akan jaga semuanya. Mudah-mudahan saya kembali mendapat kepercayaan dari PSSI dan komisi wasit. Apapun koreksi dari mereka ya itu untuk pribadi saya. Apapun itu, tapi yang pasti kita tidak boleh berpuas diri, Bang Melian. Jadi kita tetap konsisten, percaya diri dan selalu ingin belajar. Nah, itu yang saya turunkan pada adik-adik nanti.
Jadi adik-adik junior saya jangan cepat puas, jangan cepat puas. Tantangan itu semakin seperti pohon, semakin tinggi kita goyangannya kan pasti akan semakin Anginnya semakin kencang. Nah, bagaimana kita harus bertahan tapi kita harus punya fondasi dan akar yang kuat. Baik, sebagai wasit nasional yang kemudian Putra Bengkulu, mungkin bolehlah Nambah kasih tanggapan Bang berkaitan dengan dunia sepak bola di Bengkulu. Kita ingat bahwa prestasi PS Bengkulu terbaru itu kan lolos PON. Menang juara Porwil. Lolos PON. Saya akrab dengan manajemen itu Bang Zola. Robi. Bang Zola saya kenal. Oke, Bang Kemudian Robi, juga mantan manajer kalau nggak salah. Oke. Robi mantan pemain PS Bengkulu kan? Ya, Bang BPD ya, Bang Bengkulu ya. Beliau itu kan. Oke. Nah, lolos menjadi ke PON di Papua. Tidak berangkat dan kita ingat sampai mereka kan mendatangi kantor gubernur kalau nggak salah kan. Tapi tidak diberangkat Bang. Mungkin sebagai gimana Bang? Bang? Tuh, saya kalau bicara masalah Porwil dan tidak lolos PON itu, saya harus tarik napas panjang dulu. Karena saya pelakunya di situ. Saya bawa nama jadi wasit Porwil kembali ke Bengkulu, tapi Asprop DKI waktu itu. Masih ingat Mas DKI. Jadi saya bangga. Bengkulu sampai lolos ke PON, memperebutkan juara 1 dan juara 2 pada waktu itu. Saya bilang sama adik-adik junior teman-teman wasit saya, Bengkulu timnya bagus, tolong dijaga. Saya bilang gitu, tidak asumsi menekan mereka gitu, berpihak pada Bengkulu nggak boleh, pokoknya netral saja begitu. Teman dan juga kita komitmen selaku wasit yang ditugaskan oleh PSSI, kita harus komitmen begitu. Kita tidak lihat itu mau tuan rumah kayak apa kayak, pokoknya kita roll of the game ya. Dan kelainan saya, tapi ya kalau harapan saya Bengkulu itu kan sudah lama nggak lolos PON. PON itu suatu prestasi, prestasi membanggakan. Nah, balik lagi terkait tidak berangkatnya. Nah, itu saya orang Bengkulu ya merasa sakit. Saya menyayang. Kalau memang nggak mau berangkat, kenapa harus menang? Saya membayangkan misalkan itu gambarannya Pak, abang pemain Liga Remaja waktu itu lolos misalkan menjadi juara di sini. Betul. Tidak diberangkatkan. Betul. Bayangkan sakitnya. Pada waktu itu gaji kita Liga Remaja tuh cuma 75.000 loh. Pada waktu kita main 75.000 honor kita dibayar. Apa masuk PS mana waktu itu Bang? Apa? PS Bengkulu. PS Bengkulu. Akhirnya kita lolos sampai ke Sumbaksel. Ke Sumatera kita lolos ke Jawa. Bayangkan kalau lolos tapi nggak berangkat, sakit hati kita kan. Ya, mimpi. Kita punya mimpi. Kita pemain itu tidak terlalu berhak. Siapa yang tidak berbicara masalah income ya? Tapi kita akan bangga menjadi salah satu peserta PON di Papua. Sebenarnya kalau ya gitu kan. Waktu itu tidak mau alasannya dana, ngomonglah. Mungkin insan sepak bola ini mau. Begini, Bu. Yang penting izin. Kita berangkatkan. Begini, Bung. Jadi kalau saya berbicara, maaf ya, mungkin kalimat saya agak sedikit tidak mengenakan lah ya. Kalau Anda tidak mampu untuk memberangkatkan, saya tidak bicara Anda tuh siapa ya. Kalau Anda tidak mampu memberangkatkan tim ini, Anda harus mengibarkan bendera putih. Ke publish. Nah, ini tidak mampu. Nah, nanti maaf ya, orang Bengkulu di luar itu banyak sekali, Bung. Banyak sekali yang berhasil. Pasti berangkat tim ini, istilah begitu. Tapi entahlah, mungkin pertimbangan apalah pertimbangannya, kita nggak bodoh amat lah urusan itulah. Saya tapi sangat menyayangkan Bang ya. Tapi ya tegoresnya itu bukan silet, udah pakai kapak tegoresnya. Patah. Bayangkanlah, kapak itu kalau motong kan pasti pecah-pecah kan gitu kan. Nah, jadi itu sangat disayangkan. Kalau memang kemarin saya garis bawah ya, kalau memang nggak ada duit, kenapa harus dipaksakan Bengkulu harus menang di Porwil? Sampai dari Sumbar, dari tim-tim lain berbicara begini. Lah tahu kayak gitu kenapa kalah aja Bang? Malah kami yang berangkat. Sumatera Barat itu TC-nya di Malaysia. Sumatera Barat ya. 3 tahun berhasil kita kalahkan di Bengkulu. Kenapa anak Bengkulu sendiri yang mau berangkat itu nggak berangkat, sudah menang gitu? Sayang kan, sangat sayang. Jadi ya mudah-mudahan lah ya. Jadi evaluasi yang terbaik buat negara, buat provinsi kita
khususnya untuk di Kota Bengkulu ya. Kita berbicara kota juga. Ya, fasilitas prasarana olahraga saya mau tanya sama Bung. Ayo, lapangan mana kita nih ada? Satu-satunya itu Semarang, itu pun punya provinsi. Iya. Ya kan? Lah, apa kurangnya kita? Tanah kita banyak. Tanah pemerintah banyak. Kenapa sih nggak bisa ngebangun? Ya ngebangun, ya udahlah kita doakan lah ya 2024 nanti akan ada orang baru yang bakal yang peduli dengan olahraga. Saya akan supporting semua. Apa nanti saya jadi pelakunya atau nanti sebagai supportnya gitu kan? Ya nanti kita lihat nanti perkembangan olahraga. Notabene yang pasti kita 2024 nanti kita harus ada orang baru yang benar-benar cinta sama olahraga. Baik Bang, nah kalau kita ke peristiwa Kanjuruhan misalnya Bang ya. Oke, clear. Nah ini kita nggak mau kemana-mana, tapi bagi kami yang nonton bola nih ya, memang bagaimana nanti tanggapannya Bang Kispan nih? Kita nonton bola itu faktor-faktor penyebab kerusuhan tuh banyak, ya. Bukan hanya ribut antar supporternya, bukan hanya karena sering kalah tim kesayangannya, bukan hanya karena aparatnya, tapi wasit juga punya peran. Ketika wasit itu tidak netral, maaf nih Bang, kalau dari sepanjang saya nonton pasti pihak tamu dirugikan. Saya nggak tahu ya apakah alasannya wasit pengen dapat wejangan dari pihak tuan rumah, saya nggak tahu lah itu kan. Tapi sejauh saya nonton Bang, selama saya nonton Liga Indonesia, disinilah yang kadang kesal. Selalu tim tamu itu kalah. Kalau dia menang, menit-menit akhir bakal dapat penalti, seri dengan tuan rumah. Nah gitu. Dan ini mengakibatkan rusuh, bentrok, ini kadang ini. Nah, tadi Bang Kispan cerita dia bagaimana objektif. Nah, bagaimana tanggapan Bang Kispan terkait tragedi-tragedi seperti Kanjuruhan, berantem itu ya. Peran wasit. Nah gitu Bang, yang harus dipersiapkan. Bagaimana sikap wasit agar memimpin itu menjadi adil. tadi. Nah itu Bang. Lah, satu sisi pertama niat, Bos. Niat Bang ya. Niat kita. Bukan berarti yang mimpin Arema melawan Persebaya itu dia berpihak, tidak. Dalam arti tidak. Dia sangat netral. Itu lettingan saya di 2006 Agus Fauzan. Karena memang tidak ada persoalan wasit. Tidak ada. Pertandingan itu tidak ada persoalan wasit. Tidak ada dikit pun. PSSI sudah menugaskan dengan komisi wasit, Sekjen sudah menugaskan wasit yang bertugas. Semua clear, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan kalau abang sebagai wasit, apa persiapan abang istilahnya? Oke, clear itu ya. Kalau saya ini Bang, untuk diketahui, pelaku juga waktu itu pelaku mukul wasit, nggak? ngejar wasit dan heboh lapangan. Oke, bagus. Saya bangga. Kalau dulu kan ya udahlah masih barbar lah ya. Kalau wasit dikejar itu ada dua kemungkinan. Marah atau minta tanda tangan. Ya kan istilah begitu, enggak lah. Terus terang ya, untuk dunia perwasitan sekarang itu jauh lebih baik dengan kepemimpinan ketua umum sekarang, dengan komisi wasit yang sudah dirombak total habis. Memang luar biasa, udah bagus. Kalau ditanya apa persiapan saya tadi sudah bilang 3 match terakhir saya akan lihat review pertandingannya. Pertandingan yang bakal saya pimpin misalkan lawan A dan B. Jadi 3 pertandingan A dan 3 pertandingan B akan saya review. Itu dari dulu saya lakukan itu. Dulu kita nggak ada, zaman sekarang kita ada review segala macam. Bayangin lah, yang kita lihat itu dulu ada Google pertandingan ini kita lihat sebentar, paling 4 menit 5 menit. Sekarang kan sudah ada full match sama maaf ngomong ya di broadcast TV swasta atau non swasta. Jadi itu saya lihat. Terus saya lihat dia klasemennya. Saya lihat kenapa saya lihat klasemen? Di situ kan nanti akan lihat psikologis penontonnya. Dia nih mau apa? Kalau dia papan bawah berarti penontonnya timnya main menang. Biar nggak degradasi. Kan gitu kan? Nah, jadi sejauh itu bos. Jadi sejauh itu Bung tracking yang saya lihat itu dari saya. Faktor tuan rumah dan itu tadi itu bodo amat. Gitu ya. Karena itu anggapan kami kan yang nonton lah ngapa setiap ini tuan rumah menang terus. Ya. Kalau Bang Kispan ini dia tegak lurus ya Bang. Ya. Bodo amat istilah gitu. Jadi kalau mau ngomong apa dia ngomong tolong ya kan aja semuanya. Ya aja. Artinya Bang, maaf nih Bang. Tapi kita sama Tuhan berjanji saya tidak akan. Saat jadi wasit nih Bang, kita misalnya main di Jakarta gitu lawan Arema atau main di Arema ya.
itu si ada LO khusus nggak yang nemenin abang gitu ya? Atau independen tidak ada, tidak boleh ada panpel. Panpel kan orang pihak klub tuan rumah kan, nggak boleh ada panpel. Itu seperti apa SOP atau standar menjaga? Karena gini bang, kalau abang udah ditempel terus sama orang tuan rumah, itu kan ikut mempengaruhi kan. Betul sekali. Ya, boleh di bandar makan bakso tadi. Nah, itu nanti di lapangan terbawa-bawa. Itu kan merusak. Nah, itu gimana bang? Prosedur abang sampai ke satu daerah, kemudian safety cleaning dari tim tuan rumah itu seperti apa bang sampai selesai pertandingan? Ini bongkar bener nih kan, bongkar biar kita nggak nggak merasa suzon gitu dengan merasa buruk sangka gitu. Jadi dengan wasit gitu. Jadi PSSI sudah menunjuk operator liga. Betul. Operator liga LIB namanya. LIB melalui PSSI kasih surat tugas kita, dan nanti di situ sampai di tempat pertandingan itu semua sudah diatur sama LIB. Jadi mulai supir, kita open ya, mulai dari supir, LO, bandara itu tidak lagi kita berbau dengan tuan rumah. Oh, memang ada cleaning. Benar sekali. Sekarang kita sudah diatur LIB. Jadi dulu kan semua hotel dibayar tuan rumah, makan dibayar tuan rumah dulu ya. Zaman wow lah itu, zaman baulak itu dulu. Nah, sekarang itu kita datang itu hotel sudah ada LIB yang bayar. Operator. Transport kita LIB, semua operator liga semua. Jadi kita tidak pernah bersentuhan lagi dengan tim. Tidak pernah bersentuhan dengan tim. Jadi kita memang sampai ke detik-detik jelang sampai pulang. Sampai pulang. Kalau dulu kalau tuan rumah kalah kita nggak diantar pulang. Matilah kau. Dan itu harapan kita Bang kepada Bang Kispan ini tetap menjaga netralitas sih. Karena satu kali saja abang misalkan menerima suap dari tuan rumah, ketahuan, dan yang malu kan Bengkulu. Insya Allah jangan ketahuan. Enggak, maksudnya insya Allah hal-hal tersebut saya potong, jadi insya Allah itu tidak akan terjadi. Saya punya anak istri, saya punya keluarga, saya punya teman, saya punya Ansori, punya Bung, saya lupa Bung Imron. Jadi Bang Kispan buat kecewa, kita udah broadcast sekarang ya. Udah broadcast sekarang tiba-tiba dia terima suap ya, kayak itu amit-amit jabang bayi lah kalau bahasa kita, buru-buru lah gitu kan, janganlah gitu. Kan PSSI sudah bayar kita. LIB sudah bayar kita. Gaji wasit sudah besar. Satu match besar. Dari mulai dari wasit. Itu jangan disebut. Nanti itu dibungkan, Pak. Ya memang, tapi pura-pura nggak tahu. Jangan di sini. Nanti bahaya. Harapan kita itu menjaga netralitas abang. Sehingga Bengkulu tetap bangga mempunyai wasit di level harapannya nanti disusul klubnya ke kancah nasional. Harapannya ya sekarang kastanya kasta ketiga. Liga 3 kan? Liga 3. Mudah-mudahan begini, kita berdoalah sama-sama ya dengan kepemimpinan Ketua Umum yang baru Bang Zola yang notabene dia sudah paham lah ya. Dia lagi Bang Dedi Black, mantan pemain bola, insan bola. Dia sudah tahu lah kultur sepak bola Indonesia. Jadi mudah-mudahan Bengkulu akan naik, akan growth, akan tumbuh beserta wasit-wasitnya dan SDM-nya. Kita tidak usah malu. Bengkulu level 3 tidak usah malu. Apalagi sekarang, apalagi jujur sekarang kita maaf ngomong salah satu petinggi manajernya timnas kan sekarang jadi Dirlantas Polda Bengkulu kan Pak Sumardi yang notabene kan beliau manajer Bayangkara. Iya. Bayangkara FC. Manajer timnas itu? Iya, itu Pak Sumardi. Istilahnya bukan berarti saya berbicara itu, berarti kan banyak orang asal dari sini yang sudah kancah, sudah berkembang. Jadi mudah-mudahan lah ya kepemimpinan saya balik lagi kepemimpinan jadi ketua umum yang baru dan nanti adanya pemimpin baru di 2024 nanti. Jadi baik itu gubernur atau wali kota itu akan tumbuh dan grow bersama-sama. Yang pasti kalau cita-citanya untuk memperkaya diri nggak usah lah ngurus bola. Nggak usah ngurus bola. Dan artinya mudah-mudahan ini orang-orang Bengkulu tadi kan yang sudah berkarir di level nasional juga dari Bayangkara FC tadi kan, dan juga wasit nasional, kemudian juga yang pengusaha-pengusaha yang lainnya dan insan sepak bola Bengkulu keroyokan untuk mensupport sehingga orang Bengkulu bisa bangga PS Bengkulu bisa berlaga di level di Liga 1. Itu harapan kita kan Bang? Baik, orang Bengkulu senang bola. Betul. Kan tontonan di sini sepak bola. Sepak bola. Ya. Kenapa
saya agak sedikit mengkritik sedikit. Kenapa kok nggak ada liga di Kota Bengkulu Islam ini mau kemana? Dulu waktu pimpinan kita yang lama kita ada dulu Liga Kota Bengkulu, kompetisinya ada, LKBB segala macam. Kenapa nggak ada di sekarang? Kenapa pas giliran jangan ini ya. Saya paling benci kalau misalkan olahraga itu berbau politik. Kenapa? Ya, pas mau pencalonan nanti banyak mengatasnamakan sepak bola. Si A Saya tidak si mau. B Cup, si C Cup. Ya, mau buat nama si A, si D Cup. buat turnamen, mau si B, mau turnamen. Saya paling benci itu manusia itu. Bajunya Nama caleg. Lah mulai gini. Saya paling udah mulai itu ya. Nah, saya paling benci itu. Misalkan nama calegnya Munir kan, Ah. Liga Munir. Biasa itu. Enggak, saya takut beliau nanti buat pula Liga Amelian. Pon 2024. Nah, itu. Kalau diskon untuk mendanai Liga Melian, saya siap. Di istilahnya itu harapan saya. Nah, jadi masyarakat kita tidak bodoh. Masyarakat kita tidak bodoh. Timbul orang-orang yang mengatasnamakan insan sepak bola. Masyarakat kita tidak bodoh. Berarti orang itu hanya pada waktu itu. Setelah jadi nanti nonsen semua. Itu yang terjadi selama ini. Selama 10 tahun terakhir. Setelah begitu. Jadi dalam arti kata itu yang harus kita mindset ke depan itu harus kita rubah. Tolong Bung dari Bung Imron, Bung Melian, cobalah. Anda itu kan pelakunya, pelaku baik dan buruk kan? Ya, buruknya mengejar wasit ya kan? Ya. Padahal ini wasit. Jadi istilahnya. Tapi diimbangi dengan prestasi. Betul sekali. Bogasari. Bogasari ya. Liga Bogasari. Ya, siapa wasitnya? Aku lupa. dia nggak tahu berarti wasitnya gitu. Sering dilupakan. Ya, iya. Orang tuh main menang. Ya. Saya tidak peduli. Ini dia nggak tahu dia. Kami sempat berlaga Imron di Purwokerto. Ya. Ya 7 yang luar biasa. Jadi maksud saya itu deh. Jadi masyarakat Kota Bengkulu ini udah pintar, semuanya sudah pintar. Jadi untuk kedepannya lah mereka tidak akan bodoh. Tadi kan tim Bengkulu ini akan jadi jika kompetisinya bagus, betul, pembinaan usia dininya baik, itu berjalan. Betul. Artinya abang kan termasuk yang percaya bahwa nggak ada yang instan. Nggak ada. Abang juga sampai ke kancah nasional ada proses Nah, tadi kan. contoh timnas kita sekarang yang tua-tua kan singkir semua kan. Ya, anak muda yang berproses. Isi timnas sekarang itu Rata-rata usia 23 ke bawah. Ke bawah ya, betul. Itu kan awal-awal kan Sintayong mau dibuang orang. Ya. Tapi sekarang lihat. Ya. Proses. Usia 17 sudah pasti lolos. Proses itu tidak pernah Ya kan? hasil. Usia 19 sudah Piala Asia. Usia 23 udah Piala Asia. Abang nggak tahu Sintayong orang mana? Orang Kaur. Dia tuh dari Sintayong. Sintayong. Saya pikir orang dia, orang Kaur. Dia dari Korea ya. Korea Selatan. Baik Bang, mungkin ini Bang, yang penting juga saya pantau Abang kan baik itu di media sosial kan. Saya pantau Abang karena wasit itu adalah orang yang bertanggung jawab atas sebuah pertandingan dan fisiknya tuh harusnya melebihi dari pemain bola. Siap. Nah, saya pantau Abang rutin latihan dan hari ini juga pun ini nggak kita tampakkan aja dia pakai celana pendek baru pulang dari latihan Bang ya. Dari latihan. Wajib. Kemarin juga saya ketemu di stadion menjaga kebugaran fisik. Baik. Seperti apa tips-tips Abang nih menjadi wasit? Karena kalau seandainya wasit nggak kuat fisik bisa jadi pingsan di lapangan Bang. Pasti. Nah tipsnya Bang mungkin bisa berbagi juga. Baik, tipsnya niat, kembali ke niat. Jadi minimal satu hari itu kita jogging 30 menit, 30 dan 35 menit. Oh jadi Abang merutinkan itu? Ya, 30-35 menit setiap hari itu 5 kilo. Harus ada target, 30-35 menit itu harus 5 kilo. Setiap hari itu 5 kilo. Tapi kalau sekarang kan saya juga proses, ngomong tanda kutip, badan saya udah agak sedikit harus karena kalau di TV itu kan agak sedikit mengembang. Jadi agak sedikit harus disimpelkan sedikit, agak dislimkan. Jadi sekarang program saya pagi sore. Jadi pagi sore itu berat, memang berat. Tapi itu untuk kita. Nah, tapi nanti pas menjelang yang namanya wasit itu setiap tahun ada refreshing. Ada refreshing itu ada tes. Jadi wasit itu sebelum tugas untuk tahun berikutnya itu setiap tahun dites fisik. Cek lagi fisiknya. Tes fisiknya itu 75 meter lari, 25 meter jalan. 75 meter lari itu harus 15 detik. Jalan 25 meternya harus 18 detik. Setelah itu lari lagi.
jalan lagi, Tentu lari itu lagi. latihan, Bang, ya? Nah, itu 10 kali, 10 lap. Berarti 40 kali start. Bayangkanlah itu tesnya gitu. Kalau kita nggak punya fisik, tepar. Tepar ya. 3 lap, 4 lap tepar. Karena itu mempengaruhi mental saat Betul. ngekol ya Bang Karena ya, kita saat bertugas kalau ya. kita fisik kita lemah, itu akan mempengaruhi Keputusan-keputusan. decision kita. Decision kita kan harus move kita gitu. Jadi tipsnya itu yang pertama, yang kedua ya kalau mau bagus badannya ya pola makan lah ya. Pola makan. Bang. Terus. Udah sampai olahraga, pola makan juga. Bang. Oke, yang ketiga satu lagi yang penting, tidak ngomongin orang. Tidak ngomongin orang. Ya jadi olahraga, kemudian pola makan, tidak ngomongin orang. tidak orang kan. Jangan ngecei orang. Jadi istilah dalam arti kata gini, kita tidak boleh jauh-jauhkan kita menganalisa pertandingan teman, menganalisa pertandingan lain. Karena wasit juga punya kode etik. Iya, karena itu tugas kita. itu bukan tugas kita, tugas kita wasit. Kalau menganalisa itu komisi wasit. Nggak perlu kita buat di medsos, oh pertandingan ini jelek segala macam, oh ini wasitnya nggak perlu. Karena wasit itu ibarat hakim pengadilan. Betul. Dia dilarang berkomentar Betul. perkara itu, ibaratnya perkara yang apalagi substansi. Diputus. Betul. Dan hakim juga, kalau hakim pengadilan enak. Ya. Duduk manis. Kita stop dulu, istirahat 1 jam lagi kita akan putuskan. Kalau wasit sepak bola tidak bisa. Menjalankan aturan. You make decision, right now you just to keep the agree. Artinya kita membuat statement. Detik itu juga kamu harus buat statement. Harus putuskan apa keputusannya. Ya, setiap keputusan kita ada yang senang, ada tidak. Nah, oleh karena itu fisik harus bagus kan. Ya. Apabila kita putuskan terus bingung. Ini yang Pindah punya lagi, siapa? pindah lagi. Itu akhirnya babung gitu kan. Itu akhirnya. Ya makanya wasit itu di samping fisik kuat juga kecerdasan, Bang. Saya tidak bilang saya cerdas. Kalau saya bayangkan, misalkan terjadi pelanggaran. Ya. Lupa aturan. Misalkan pelanggaran itu dia diving kan. Ya, betul. Kalau seandainya wasit tidak jeli, Oke. padahal dia diving itu kan bisa diprotes orang. Pasti. Makanya harus cerdas menganalisa. Betul. Juga. Jangan sampai bingung. Ini gimana? Apalagi sekarang dunia sudah dunia canggih ya. Ya, modern football. Jadi kita make decision sebelum selesai pertandingan, kalau kita viral mimpin sudah dihujat sama netizen. Betul. Ya, supporter Indonesia ini. Pasti netizen itu kan nggak tahu kita siapa. Betul. Wasit bigal kata wasit. Ini nampaknya IG abang naik followernya bang. Kalau followernya naik, Jujur, IG saya naik followernya. Bukti kalau seandainya kita tidak adil, The power of tidak netizen. cerdas, artinya wah ini wasit bodoh sekali nih. kata Betul. netizen. Wah, Itu banyak diumpat. Kan? tahu sendiri lah sport Indonesia. Sport Indonesia Dan tuh. komentator di TV itu ngasih tahu bang. Jadi kalau wasitnya bagus, Ya. ini loh IG-nya kata Ya. pada dirimu itu dikasih tahu bang. Dan Kalau dia jelek juga dikasih tahu. Nah ini loh IG-nya diserang. supporter Indonesia ini ditakuti. Kalau seandainya mereka nyerang akun resmi yang di luar itu kan pernah diserang. Iya. Itu bahaya. Ya, Bung Melian tahu, kita wasit ini akhirnya takutnya sama siapa? Netizen. Kita di lapangan, di luar lapangan. jadi kita nggak takut sama apa, karena kan law of the game kita udah. Tapi kalau misalkan kita sudah mimpin nih, habis mimpin, kita aktifkan nomor telepon kita tunggu sampai 3 menit. Ada viral nggak? Kalau nggak lama-lama. Saya waktu itu, Viralnya positif, kalau positif nggak apa-apa. nggak apa-apa. Saya viral waktu itu ada yang negatif. jadi vitamin. Saya ada pernah negatif viral. Pernah waktu itu, Bang. Waktu itu Persija lawan Bayangkara, viral negatifnya apa? Apa tuh, Bang? Ada kucing lewat kan? Itu bukan kesalahan Bang. Bukan kesalahan Bang. Jadi- Itu kesalahan panitia. Jadi kucing lewat, saya bilang sama IR saya, jangan diusir. Saya takutnya apa? Setelah Dia diusir, loncat. dia loncat ke Loncat tengah. lagi, ya. Jadi dia di pinggir billboard kan, Bung nonton kan? Disut, Di pinggir disut kucing. Itu viral saya. Pas habis itu, setelah itu saya lihat, oh aman, alhamdulillah ya Allah. Nah, tinggal lagi. Orang menilai itu bukan kesalahan. Ya, jadi Itu bisa jadi barometer bagi wasit-wasit. Itu untuk- kalau dia mau nilai pertandingan dia tuh top apa enggak? ya nah, lihat itu 3 menit jatahnya. 3 menit jam pertandingan. Nah, setelah itu baru Kalau abang mau viral kemarin tuh, abang lakukan hal gila, kasih kartu merah kepada kucing itu. Itu lagi bisa viral. itu bego. Itu kalau bahasa kita lolo. Baik, Jadi pas waktu itu, setelah kita tidak viral itu, kita tinggal lagi evaluasi, tunggu evaluasi dari komite kita. Kita minta saran apa pendapat, karena manusia yang sempurna itu manusia yang tidak
Jumawa. Tidak jumawa, terus tidak sombong dan mau menerima kritik. Itu saya kepengen semuanya mengkritik saya, baik itu supporter, baik itu pemerhati klub, Nah, seperti supporter bilang begini, ya tolong wasitnya tuh gemuk amat. Nah, itu padahal di layar kaca itu. Jadi istilahnya itu jadi motivasi saya juga. Motivasi saya untuk oh benar badan saya terlalu gemuk, kita begitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang udah proses, sudah mulai, sudah habis lah ya. Tinggal lagi ya kita saling mendoakan lah yang terbaik buat Bengkulu, khususnya kota Bengkulu ya kan. Baik, luar biasa sekali pecinta sepak bola di tanah air, karena tayangan YouTube ini bukan hanya disaksikan oleh kota Bengkulu, tapi di warga seprovinsi Bengkulu, bahkan seluruh Indonesia bisa menyaksikan tayangan YouTube. Dan bahkan internasional, karena YouTube ini tidak terbatas. Bisa disaksikan di daerah, saksikan di level nasional, di internasional, dunia nyata dan alam gaib. Apalagi followernya Meliansori luar biasa. Followernya luar biasa. Dan mungkin Bang, terakhir closing statement dari Abang sebelum ke pemerhati sepak bola sekaligus host ya kan. Ini sudah pakai ini juga. Apa closing statement harapan Abang ke depan, baik itu pada generasi muda Bengkulu terkait dengan karir Abang yang sudah sukses, bagaimana kemudian warga Bengkulu, Bang? Silakan, Bang. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak saya. Istri saya Dian Erpina, terus anak saya. Dan anak-anak, Bang, ya bukan anak-anak saya. Istri-istri. Betul. Istri satu. Nggak boleh. Yang sah. Nggak boleh berlebih. Ya, jadi istri saya Dian Erpina yang selama ini sudah sabar menghadapi saya kan. Terus anak-anak saya yang selalu support ke papanya wasit, Diki sama Pandi. Terus saya juga ucapkan terima kasih juga untuk komite wasit PSSI, terus senior-senior saya di PSSI, terus Asprop Bengkulu, Bang, ya. Terus orang-orang pemerhati sepak bola yang sayang sama saya, terus Asprop Bengkulu sudah menerima saya kembali di Bengkulu, terus senior-senior saya yang terdahulu sudah menciptakan saya begini kan. Yang pasti semua ini bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tapi ini semua proses yang mereka lah yang bentuk saya begini. Semua itu dari Allah SWT. Terus harapan saya yang pasti supporting juga dari kantor saya, dari Kementerian Tenaga Kerja, pimpin direktur, dirjen, dari menterinya juga Bu Ida Fauzia, terus Ibu Dirjen Ibu Putri, Pak Direktur Pak Heru. Jadi semua teman-teman saya juga support saya, terima kasih. Harapan saya ada 3 harapan saya. Pertama, sepak bola Indonesia semakin jaya, semakin maju, semakin berkembang dan semakin kompetitif. Mudah-mudahan dengan adanya tragedi Kanjuruhan, seluruh supporter yang ada di Indonesia sekarang berdamai dan berbagi tribun. Bersatu ya, Bang, ya. Berbagi tribun seperti pada waktu Arema melawan Persib. Arema Persib itu sudah berbagi tribun. Terus harapan saya kedua untuk Provinsi Bengkulu, coba mudah-mudahan kedepannya Provinsi Bengkulu bisa menjadi ikon kembali, yang selama ini Bengkulu itu kalau di Sumatera menjadi singa Sumatera. PSMS Medan dulu Persiraja kalau main di Bengkulu nggak pernah menang. Nah, sekarang kita harus kembalikan itu citra kejayaan itu harus kita kembalikan. Semua itu stakeholder harus berbicara, ini provinsi, ruang lingkup provinsi. Semua harus fasilitas, ya yang namanya Provinsi Bengkulu, mereka harus memikirkan seorang gubernur bagaimana. Pak Gubernur, saya minta dengan sangat tolong pikirkan fasilitas olahraga. Kalau tidak mampu bilang sama swasta yang orang-orang kaya di Bengkulu. CSR lah mereka pasti. Kalaupun nanti kalau mereka sudah saya titip juga, kalau mereka sudah mau bantu jangan direcokin. Jangan direcokin, biarin mereka. Kalau mereka swasta, biarin mereka swasta yang ngatur. Yang orang aparatur jangan saya ikut campur. Kasih mereka izin yang benar, kasih mereka pengawalan yang ketat untuk kemajuan sepak bola Bengkulu, untuk kemajuan olahraga khususnya Bengkulu. Dan mudah-mudahan dari anggota Dewan DPRD Provinsi juga yang notabene saya minta juga peran aktif. Termasuk Ibu Erna Saridewi, sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi yang sudah getol di olahraga. Saya pikir beliau akan support habis. Jadi semuanya akan support habis. Terus yang terakhir untuk Kota Bengkulu. Untuk Kota Bengkulu 2024 ini saya minta nantinya apapun yang terjadi 2023 besok sudah harus ada perubahan.
Kompetisi harus tertib, harus ada mulai dari kelompok umur. Lapangan kita sebenarnya banyak, ada lapangan Brimob, ada lapangan Lanal, ada lapangan, tapi semua itu harus direnovasi habis. Minimal harus datar lah. Main bola itu kan butuh lapangan yang datar dan tidak bergelombang. Kasihan nanti dan keamanan semuanya. Kalau stakeholder semua di Bengkulu ini akan berjalan seperti apa yang kita harapkan, maaf, SDM Bengkulu itu luar biasa. SDM Bengkulu itu hebat-hebat. Banyak sekali orang hebat Bengkulu. Tapi tinggal lagi bagaimana kita mempublishnya, mensupportnya. Jujur di Indonesia, apalagi dengan adanya regulasi presiden di bawah komando oleh Menpora, sebenarnya banyak celah-celah itu yang bisa kita ambil. Dari semua kementerian pun sudah berdikari khususnya sepak bola. Contoh Menteri Agama sudah buat Liga Santri. Menteri Tenaga Kerja, menteri saya sudah buat Liga Pekerja Indonesia. Kemarin futsal, notabene saya pelakunya, membantu beliau. Ya, Bung Sore kan itu juga tahu di serikat buruh itu. Jadi kita semua stakeholder sudah buat semua. Nah, jadi itu harapan saya mulai dari dari pemerintah pusat, PSSI dan segala macam. Jadi dari kota, khusus untuk kota ya itu dia. Kita main sama-sama lah. Sama-sama harapan saya, itu harapan paling dalam saya. Kita perbaiki dan ingat, kalau you mau jadi pengurus atau you mau jadi orang-orang insan olahraga, you tidak boleh ambil uang di situ. Malah you yang kasih uang di situ untuk membangun semuanya. Saya rasa demikian dari saya, terima kasih. Kalau Muhammadiyah itu hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Betul sekali. Hidupilah sepak bola Bengkulu. Betul sekali. Cari hidup. Betul. Jadi Anda berorganisasi, Anda akan berpikir bagaimana organisasi itu bertumbuh dan berkembang. Bukan Anda berpikir bagaimana Anda hidup di dalam organisasi. Setuju? Setuju. Jaya, luar biasa sekali, closing yang sangat luar biasa. Dan saya minta juga kepada Bung Imron sebagai co-host dan pemerhati sepak bola tanah air untuk kemudian menyampaikan closing statement-nya juga. Kalau saya tentunya dengan adanya Bangkis Fund di level nasional ini, tentunya kita harapkan ada dukungan dari entah orang Bengkulu, entah pemerintah Bengkulu, terserahlah, untuk dia nge-up, naikkan lisensinya ke internasional. Bet FIFA tadi kita dukung, jujur aja itu Bang ya. Kita jujur aja sekarang, kita bangga kalau sampai Bangkis Fund bisa pakai bet FIFA. Saya kira kita bicarakan baik-baik, misalnya pemerhati sepak bola, pemerintah kalau memang peduli ya silakan, kalau mampu support. Segerakan naik lisensi bank ini, mengikuti pelatihan tadi mana nanti digelar kan, misalnya apakah oleh AFC, apakah oleh FIFA langsung, Bangkis Fund bisa berangkat dan ikut. Itu harapan saya satu-satunya yang terdekat saat ini, Bang Melansori. Yang terakhir ya tentu harapan kita itu tadi, ikut campur tanganlah pemerintah, karena saya juga termasuk anak-anak, saya masukkan SSB Bang, dan kita ngobrol sama pelatih-pelatih itu. Ya, ini anak beliau ini cetak gol kemarin juara Liga kelompok umur Afrilia Hafiz Bang itu. Mantap. Ya itu kan artinya gini, ketika kita tanya ini siapa yang nyelenggarain, individu. Betul. Tidak ada peran pemerintah di situ. Lah saya tanya Asprop nggak ikutan? Nggak pernah katanya. Nggak ada katanya. Nah, gimana kita mau membangun sepak bola ini kalau kemudian tidak ada agenda? Seharusnya kan begini Bang, kita ngurus organisasi lah, tahu lah kan Bang Mel juga organisasi. Ada rapat kerja. Bulan ini kita selenggarakan KU9, besok KU10, KU11, naik liga LKBB segala kota segala macam provinsi. Itulah tugas Asprop juga seharusnya kan Bang. Carilah sponsornya oleh Asprop ya kan, selenggarakan liga itu berjenjang sehingga kita bisa lihat potensi-potensi anak-anak kita, dan luar biasa. Memang tadi kata Bang, saya juga nonton kemarin anak-anak kecil tuh, semangat mereka luar biasa Bang. Dan di Elite Pro 17 PSIS kalau nggak salah ada anaknya Bang Nasir. Betul. Kita itu main di Elite Pro Academy. Ketemu ya. sama saya. Nah itu nggak kurang Bang, nggak kurang. Kita pun nonton di stadion banyak anak-anak Bengkulu yang hebat-hebat gitu ya. Dulu Bung Imron juga pemain mana klub mana? Di SSB Benteng Malboro. Udah lama sekali dulu, zaman Bang Joni Ardi, almarhum Sutoyo Usman pelatih kita kan, Bang Beni ya. Jadi artinya itu yang saya harapkan, ikut campurlah pemerintah. Ya kalau memang tadi kata Bang Kispana ini mulai 2024, terserahlah. Kami yang ini ya terserahlah. Kamu mau manfaatkan apa terserahlah kamu. Tapi tolong supportlah ini, supportlah
sepak bola dalam negeri kita Bengkulu ini agar kembali ke kejayaannya Bang ya. Angkat piala lagi dulu, juara divisi 1 Bang zamannya. Rombong juara Kaltek, juara Kaltek diri. Wah, itu kan yuklah kita merindukan lah kan. Betul. Stadion tuh ramai lagi, stadion itu penuh lagi, sehingga apalagi hiburan bagi kami masyarakat yang di bawah ini kalau bukan melihat sepak bola Bengkulu di kancah nasional. Melihat Bang Kispan aja kita udah gembira, bangga sekali, terharu nama Bengkulu naik gitu kan. Apalagi kalau klubnya PS Bengkulu naik. Nah itu aja Bang pesan kami Bang. Terus sedikit bagi saya sedikit. Yang pasti mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bang Asro, Bang Zola. Kalau saya lihat agenda-agendanya sudah ditata sama beliau segala macam. Jadi kita insan sepak bola tinggal ikut saja. Jadi dari Sekjennya Bung Edi Swanta kemarin saya sudah dengar ada step-stepnya. Mudah-mudahan itu akan berjalan sesuai tanggalnya, dan minta juga untuk insan-insan sepak bola yang ada di Bengkulu, baik itu swasta maupun pemerintah, khususnya pemerintah lah, mensupport Asprop ini. Jadi permintaan Bung Imron tadi itu wajar sekali. Jadi Asprop tidak akan juga bisa bergerak tanpa dukungan pemerintah, tidak akan bisa bergerak. Kasihan mereka. Jadi mudah-mudahan di Bang Zola semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan satu, yang pasti saya minta pemerintah harus campur tangan. Campur tangan ya. Jokowi saja sudah campur tangan dalam arti kata mereka mensupport PSSI dengan apa? PSSI tidak kena sanksi. Dia telepon langsung Presiden FIFA. Malahan Presiden FIFA akan pendampingan untuk kemajuan sepak bola Bengkulu. Itu udah salah satu bukti support. Kenapa Presiden saja sudah support? Kenapa Wali Kota dan Gubernur tidak support? Gubernur Bengkulu justru tidak memberangkatkan. Tidak tahu saya. Baik. Bisa kan perusahaan-perusahaan bukan dipaksa lah ya, tapi yuklah urunan nih. Peroyokan. Jangan dimakan deh. Ini akhirnya kita melebar sedikit. Ini kalau swasta sudah bergerak, jangan direcoki. Itu saja. Karena saya pelakunya dulu. Oke, terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Jadi pemirsa sahabat sekalian, saya ini bisa mewawancarai Bang Kispan ini karena memang sudah sahabat sejak lama. Saya ini wakil ketua KSPSI, wakil ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bengkulu, dan ketemu beliau ini di Disnaker Kota. Baik. Beliau ini dulu sebelum di Kementerian, pejabat eselon 4 di Kementerian Tenaga Kerja. Beliau di Disnaker Kota Bengkulu sebagai mediator. Mediator Disnaker, ketemu dengan saya sebagai orang yang di Serikat Pekerja. Jadi pas mediator itu wasit pekerja dan pengusaha. Sekarang jadi wasit sepak bola. Jadi pas sinkron. Betul. Dan belum tentu juga kalau saya tidak sahabat lama, kamu mau dialog dengan saya, dialog YouTube sederhana. Saya banyak agenda. Teman sahabat baik. Dengan kita bersahabat kan, alhamdulillah dia mau. Dan mudah-mudahan nanti pasca dialog ini ada kemudian teman-teman juga media juga bisa mengabarkan ini bahwa alhamdulillah di Bengkulu itu sudah punya wasit di level Liga 1 nasional yang merupakan kasta tertinggi sepak bola di Indonesia. Dan mudah-mudahan Bang Kispan selalu menjaga integritas. Amin. Insyaallah amin. Tidak malu dengan pelaku-pelaku menyimpang kan. Tapi sebaliknya adalah laga yang laga yang dipimpin Kispan itu ke depan akan lebih baik lagi sehingga membawa harum nama Bengkulu, dan generasi Bengkulu bisa mencontoh beliau. Saya Melan Sori, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga.